Istilah free will atau kehendak bebas itu adalah satu istilah yang tidak asing lagi di telinga kita, juga di telinga orang-orang Kristen. Karena istilah ini sering kita dengar di gereja mengenai istilah free will atau kehendak bebas. Sebenarnya istilah free will atau kehendak bebas ini tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab menggunakan istilah kehendak, tidak bebas, tidak ada bebasnya. Tapi oke lah, tidak masalah kita menggunakan istilah yang memang sudah umum digunakan oleh orang, kehendak bebas. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik kita melihat di dalam Alkitab, yang kita ketahui bahwa Adam jatuh di dalam dosa karena dia memakan dari buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah. Apakah kejatuhan Adam ini atas kehendak bebas dia, atau kejatuhan Adam ini memang sudah direncanakan Allah? Yang mana yang benar? Ini adalah satu pertanyaan yang cukup menarik yang bisa menjadi bahan pemikiran kita. Kenapa dua kalimat ini, kehendak bebas dan rencana Allah ini, kita benturkan? Sebenarnya dua istilah ini kita tidak boleh membenturkan. Kita mulai sekarang dari istilah kehendak bebas. Apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas adalah yang Allah berikan kepada manusia untuk manusia melakukan sesuatu atas kehendaknya. Allah tidak menjadikan manusia itu seperti robot. Kalau Allah menjadikan manusia seperti robot, berarti semua kesalahan yang manusia lakukan, kita bisa timpakan itu kepada Allah. Benarkah demikian? Jadi Allah memang memberikan kita kehendak bebas, tapi kita mesti ingat, waktu Adam jatuh di dalam dosa, itu mempengaruhi kepada kehendak bebas kita. Tapi kita tidak akan bicara di sana dulu. Kita akan bicara dulu mengenai apa sih itu yang disebut dengan kehendak bebas? Apa sih yang disebut dengan rencana Allah? Kalau Allah memberikan satu larangan kepada Adam, nah kita tahu Adam itu diciptakan tidak berdosa. Tetapi dia bisa melanggar perintah Allah. Allah memberikan dia satu larangan untuk dia taati, bukan untuk dilanggar, tapi dia melanggar. Banyak orang yang mengatakan bahwa Adam memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu atas free will-nya dia, atas pilihannya dia, atas kehendaknya dia yang bebas, yang diberikan. Memang kalau kita melihat dari sudut pandang itu tidak salah dia melakukannya itu, karena Allah tidak pernah menyuruh dia memakan. Justru yang menyuruh memakan itu bukan Allah, tapi adalah ular itu, yang adalah iblis di belakangnya, yang menyuruh dia. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa kehendak bebas itu disalahgunakan oleh Hawa dan kemudian oleh Adam karena digoda oleh si ular tua itu. Itulah yang menjadi penyebab jatuhnya dia. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah kejatuhan itu sudah ada dalam rencana Allah? Kalau kita mengatakan ya, nanti ada pertanyaan lagi kepada mereka. Kalau begitu, kalau Allah tahu bahwa Adam akan jatuh di dalam dosa, kenapa Allah taruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di situ? Ini kan satu pertanyaan yang sangat logis yang bisa ditanyakan oleh orang. Benar, itu adalah satu pertanyaan yang logis. Tapi kita mesti ingat bahwa Allah memuji ketaatan itu di sana karena Allah memberikan kebebasan itu kepada Adam dan Hawa untuk mereka taat, bukan untuk mereka langgar. Itu adalah satu perintah kepada mereka. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa memang kejatuhan Adam itu ada dalam rencana Allah. Loh, kalau gitu Allah jahat ya? Kenapa Allah merencanakan jatuh? Nah, inilah kalau kita melihat Alkitab secara sepotong-sepotong. Kita mencomot ayat dan kita langsung menafsirkan. Kita tidak melihat di dalam seluruh gambar besar Alkitab. Kalau kita melihat di dalam seluruh gambar besar Alkitab ini, apa sih yang ingin disampaikan? Yang ingin diperkenalkan Allah adalah pusatnya itu adalah salib Kristus. Jadi seluruh Alkitab itu pusatnya adalah Kristus. Salib Kristus ini ingin diperkenalkan. Jadi kalau memang Adam tidak jatuh di dalam dosa, salib Kristus ini tidak akan pernah ada. Yohanes 3 ayat 16 pun harus dikeluarkan dari dalam Alkitab. Karena kita tidak akan pernah mengerti apa artinya kasih Allah itu kalau manusia tidak pernah jatuh dalam dosa. Tapi ingat, saya tidak mengajarkan bahwa saya
bilang bahwa manusia itu berdosa itu baik. Bukan, saya bukan bilang begitu. Tapi Allah menggunakan peristiwa ini, kejatuhan ini, untuk memperkenalkan salib Kristus itu. Dan ini adalah satu perjalanan yang panjang sekali, kita bisa melihat. Tapi ini saya lagi cerita mengenai ujung yang di sebelah kiri dan ujung yang di sebelah kanan. Nah, di dalam ujung kiri dan ujung kanan ini, satu cerita yang sangat panjang, semuanya merujuk kepada Kristus, salib Kristus. Disitulah waktu Adam jatuh dalam dosa, seluruh manusia itu mati. Dikatakan oleh Paulus, mereka akan mengalami maut. Karena satu dosa Adam ini, seluruh manusia itu mengalami maut. Hanya satu dosa. Dosa sejak lahir pun akan masuk neraka. Itu konsekuensinya. Nah, dari situlah Allah kemudian memberikan satu anugerah. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan selamat. Inilah yang ingin disampaikan di dalam Alkitab, bahwa memang Allah itu yang merencanakan semuanya. Kalau kita percaya Allah itu Maha Tahu, apa sulitnya kita percaya bahwa kejatuhan Adam ini memang sudah direncanakan Allah? Tidak sulit, karena memang Allah berpikiran di dalam satu kerangka berpikir yang keseluruhan. Sedangkan kita kadang-kadang berpikir secara fragmen, satu persatu. Dan apabila kita menyambung, itu kadang-kadang tidak menyambung satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita memang mau belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita harus melihat di dalam satu kerangka Alkitab yang utuh. Jangan melihatnya secara sepotong-sepotong. Saya rasa sampai di sini dulu, saya akan lanjutkan pada video yang berikutnya. Terima kasih.